Tanggal 18 Juli tahun 1945, bukit-bukit sesudah Yapnel, yang berderet dari barat ke timur seturut bintang utara, menjulang tinggi dan di belakang mereka lebih banyak lagi yang dapat terlihat menjulang semakin tinggi. Puncak-puncak hijau dan lembayung dari pegunungan Yudea berdiri tegak di kejauhan dalam temaram senja. Hari berlalu cepat menuju akhirnya, seperti lazimnya di wilayah-wilayah selatan. Dari matahari terbenam yang merah gemilang, dalam waktu kurang dari 1 jam, menjadi kelap-kelip pertama bintang-bintang dan rasanya mustahil bahwa matahari yang menyala telah lenyap dengan begitu sekonyong-konyong. Menghapuskan langit merah darah dengan selubung merah lembayung yang semakin tebal, yang kemudian menjadi merah kebiruan dan perlahan-lahan berubah warna menjadi semakin hidup dengan suara-suara, burung-burung bulbul, gelegak air, desir dedaunan, jangkrik-jangkrik mengerik, dan kodok-kodok yang bersama dengan desir buluh-buluh bernyanyi bagi embun. Mungkin juga bintang-bintang bernyanyi di atas sana, sebab mereka terlebih dekat dengan para malaikat dibandingkan kita. Panas mereda dalam udara malam, yang lembab dengan embun yang begitu menyukakan tumbuh-tumbuhan, manusia dan binatang. Yesus yang telah menantikan di kaki sebuah bukit kedatangan para rasul dari Yapnel kemana Yohanes pergi menjemput mereka, sekarang berbicara kepada Iskariot, kepada siapa ia menyerahkan beberapa kantong uang disertai instruksi mengenai bagaimana membagikannya. Di belakangnya ada Yohanes yang memegang si kambing jantan. Dia berdiam diri di antara Zelot dan Bartolomes, yang berbicara mengenai Yapnel di mana Andreas dan Filipus bertindak dengan sangat baik. Lebih jauh ke belakang, adalah semua rasul lainnya dalam sebuah kelompok, berbicara lantang meringkas perjalanan mereka di wilayah Filistin dan secara terbuka mengungkapkan sukacita mereka atas rencana kembalinya mereka ke Yudea untuk merayakan Pentakosta dalam waktu dekat. "Apa kita sungguh akan segera pergi ke sana?" tanya Filipus, yang sangat letih berjalan di pasir yang panas. "Itulah apa yang dikatakan guru." "Kau mendengarnya," jawab Yakobus Alfeus. "Saudaraku pasti tahu, tapi dia kelihatannya sedang di luar dunia ini. Apa yang telah mereka lakukan sepanjang 5 hari ini merupakan suatu misteri," kata Yakobus Zebedes. "Pasti, aku sangat ingin tahu, setidaknya sebagai konsekuensi untuk itu, pemurnian di Yapnel. 5 hari sepanjang mana kita harus mencermati setiap kata, setiap langkah, dan kemana kita melihat, demi menghindari masalah," kata Petrus. "Akan tetapi, kita berhasil. Kita tengah mulai belajar," kata Matius gembira. "Sejujurnya, aku gemetar ketakutan 2 atau 3 kali. Bocah terberkati Yudas anak Simon itu, tidak akan pernahkah dia belajar mengendalikan diri?" kata Filipus. "Dia akan belajar, kalau dia sudah tua. Dan meski begitu, kita dapat katakan bahwa dia melakukannya untuk suatu tujuan yang baik." "Kamu mendengarnya, juga guru mengatakan demikian. Dia melakukannya karena semangat," kata Andreas membelanya. "Ayolah, guru mengatakan begitu sebab ia adalah kebaikan dan kebijaksanaan. Tapi aku tidak berpikir bahwa ia setuju dengannya," jawab Petrus. "Ia tidak mengatakan kebohongan," jawab pedas Tades. "Bukan masalah mengatakan kebohongan, tetapi ia tahu bagaimana menjawab dengan cara paling bijak, dan kita tidak tahu bagaimana melakukannya, dan ia mengatakan kebenaran tanpa menyakitkan hati siapapun, tanpa membangkitkan amarah siapapun dan tanpa mengecam. Tentu saja, ia adalah ia," kata Petrus dengan menghela napas panjang. Mereka terdiam sementara berjalan di bawah sinar bulan yang semakin terang. Kemudian Petrus berkata kepada Yakobus Zebedes, "Cobalah dan panggil Yohanes. Aku tidak tahu kenapa dia menghindari kita. Dapat aku katakan kepadamu dengan segera, sebab dia tahu bahwa kita akan merongrongnya guna mencari tahu," jawab Thomas. "Tentu saja, dan dia tinggal bersama kedua rekan yang paling arif dan bijaksana," tegas Filipus. "Baik, bagaimanapun coba saja, Yakobus, jadilah baik," desak Petrus. Dan Yakobus, dengan gaya superior, memanggil Yohanes 3 kali, yang dipanggil tidak mendengar, atau berpura-pura tidak mendengar. Sebaliknya,
Bartolomeus yang berbalik dan Yakobus berkata kepadanya, "Katakan pada saudaraku untuk datang kemari," dan lalu kepada Petrus, "Tapi aku pikir dia tidak akan memberitahukannya kepada kita." Yohanes dengan taat datang segera dan bertanya, "Apakah yang kamu inginkan?" "Kami ingin tahu apakah kita akan pergi langsung ke Yudea dari sini," jawab saudaranya. "Itulah apa yang dikatakan guru. Ia nyaris tidak kembali dari Ekron dan hendak menyuruhku pergi menjemputmu." Lalu kemudian dia memilih untuk datang hingga sejauh lereng-lereng terakhir ini. Sebab orang dapat pergi ke Yudea juga dari sini. Lewat Modin. Itu bukan jalan yang aman. Para bandit menantikan karavan-karavan yang lewat di sepanjang jalannya dan menyerangnya secara tiba-tiba. Thomas berkeberatan. "Oh, bersamanya, tak suatu pun dapat menghalanginya," jawab Yohanes seraya mendongak ke langit terpikat dalam entah siapa yang tahu kenangan apa dan tersenyum. Mereka semua menatapnya dan Petrus berkata, "Katakan padaku, apa mungkin kau sedang membaca sebuah kisah yang membahagiakan di langit yang berbintang, dengan tatapan itu pada wajahmu?" "Aku, tidak, yang benar saja, juga batu-batu bisa melihat bahwa kau bermil-mil jauhnya dari dunia. Katakan padaku, apa yang telah terjadi padamu di Ekron?" "Tidak ada, Simon, aku dapat pastikan itu padamu. Aku tidak akan bahagia andai suatu yang tidak menyenangkan sudah terjadi." "Bukan yang tidak menyenangkan, sebaliknya. Ayolah, katakan,